Ya ampun Bu, kok pagi-pagi udah ngelamun di gudang gelap begini sih? Kan bisa dicicil pelan-pelan belinya. Gimana mau dicicil, Ali? Pelanggan tadi pagi banyak yang balik kanan gara-gara barang yang mereka cari nggak ada. Pak Jarwo, sales barang titipan juga udah menelpon ibu bertubi-tubi. Dia bilang besok pagi dia mau datang menagih pembayaran barang minggu lalu secara penuh. Kalau nggak dibayar, dia ancam nggak bakal mau kirim barang lagi ke warung kita. Aduh, Pak Jarwo itu kok galak banget sih Bu? Kan biasanya bisa... Nih Bu Mimin, minyak gorengnya 1 kilo, gula pasir 2 kilo, sama beras 5 kilo. Semuanya jadi Rp120.000. Aduh Bu Sari, makin hari harga bahan pokok makin naik ya. Pusing saya ngaturnya. Untung belanja di warung Ibu Sari harganya masih agak miring dibanding tempat lain. Ya mau gimana lagi Bu, yang penting usaha tetap jalan. Bisa buat modal muter barang lagi sama buat nyukupin kebutuhan Ali. Kasihan dia kalau sampai kekurangan, apalagi cuma punya ibu. Wah, rajin banget sih Ali ikut ngebantu di warung. Anak berbakti emang kamu ya, Li. Ah, Bu Mimin bisa aja. Ya emang udah kewajiban Ali buat bantu ibu. Ibu kasihan kalau ibu harus ngerjain semuanya sendirian dari pagi sampai malam. Alhamdulillah, Ali emang anak yang baik. Oh iya Ali, tolong ambilin kecap manis kemasan besar yang di rak paling atas belakang dong nak. Ibu agak susah nyampenya. Bu Mimin mau nambah kecap juga katanya. Siap Bu, biar Ali yang ambilkan. Ini kecapnya Bu. Makasih ya nak. Nah, ini Bu Mimin kecapnya. Semuanya jadi Rp135.000. Ini uang pas ya Bu Sari. Makasih banyak. Saya pulang dulu ya, Ali. Iya Bu Mimin, hati-hati di jalan. Ali, kamu yakin mau nongkrong di sini? Dari dekorasi sama tempatnya aja kelihatan mahal banget. Beda jauh sama warung kopi biasa. Nih, lihat deh. Es kopi paling murah aja harganya 35.000. Belum makannya, uang saku aku cuma tersisa 20.000 buat aku sampai akhir minggu. Aduh, kalian berdua ini kayak baru kenal aku kemarin aja. Santai, sore ini kalian tinggal usah pusing soal harga. Semuanya aku yang bayar. Seriusan Li, kamu dapat rezeki dari mana sih? Perasaan akhir-akhir ini gaya kamu berubah banget. Sepatu baru bermerek, baju distro, traktir kita terus lagi. Adalah, pokoknya kalian tinggal nikmati aja. Kan mulai paham cara cari uang sendiri. Yang penting kita bertiga bisa bersenang-senang dan nggak kelihatan norak di depan orang lain. Selamat sore, mau pesan apa Mas? Mbak, tolong catat ya, es kopi susu gula aren 3, burger sapi komplit 3, sama kentang goreng porsi besar 2. Oh iya, tambahkan dessert cake coklatnya 3 porsi juga ya. Banyak banget Le, habis ratusan ribu itu nanti. Udah, diem aja Mbak, langsung proses ya. Nanti pembayarannya pakai uang tunai. Baik Mas, mau ditunggu pesanannya. Wah, mantap betul kamu hari ini Li. Kamu emang sahabat paling top. Jelas dong, bagi aku uang itu gampang dicari. Yang penting gengsi sama kesenangan kita tetap nomor 1. Ayo, mumpung lagi santai, kita ngobrolin rencana besok. Aduh, kok bisa kurang sebanyak ini ya? Ibu belum tidur. Kok malam-malam begini masih duduk di teras sambil megangin kaleng uang? Ini loh Ali, ibu lagi hitung hasil jualan dari pagi sampai malam tadi. Seingat ibu, barang jualan kita lumayan banyak yang laku. Beras sama minyak juga habis. Tapi pas ibu hitung ulang uang tunainya di kaleng ini, malah tekor banyak banget. Masa sih Bu? Coba hitung lagi. Siapa tahu ibu salah hitung atau ada pecahan uang kertas yang terselip di bawah kaleng. Udah ibu hitung sampai 3 kali nak, tetap aja nggak cocok. Harusnya ada sekitar 400.000 buat setor ke sales besok.
Tapi di sini cuma tersisa 150.000. Modal ibu buat muter barang bisa terancam kalau begini terus. Kalau begini terus, ini sih udah pasti bukan kesalahan ibu. Ali curiga, pasti ada pelanggan yang nakal, Bu. Tadi kan warung sempat ramai banget. Jangan-jangan ada orang yang main ambil barang belanjaan tapi ngakunya udah bayar, atau malah ada yang sengaja nggak bayar pas ibu lagi sibuk ngelayanin orang lain. Masa iya tetangga-tetangga kita ada yang seberani itu, Ali? Mereka kan udah langganan bertahun-tahun di sini. Ibu rasanya nggak tega kalau harus mencurigai warga kampung sendiri. Alah, Bu. Zaman sekarang orang bisa aja berubah kalau lagi kepepet uang. Jangan terlalu polos sama orang lain, Bu. Mulai besok ibu harus lebih galak dan curiga sama pembeli. Jangan sampai kebaikan ibu dimanfaatkan orang lain. Ya udah, sekarang ibu tidur aja. Jangan dipikirin terus, nanti ibu malah sakit. Ya udah deh, moga-moga besok ada rezeki ganti dari jalan lain. Untung aja ibu nggak curiga sama sekali. Nah, ini baru pas. Kalau pakai jaket sama sepatu ini pas nongkrong nanti sore, Budi sama Agus pasti makin segan sama aku. Kelihatan seperti anak orang kaya beneran. Gimana mas, jaket hoodie-nya sama sepatunya cocok? Ini koleksi terbaru kami minggu ini. Kualitasnya premium dan barangnya sangat terbatas. Cocok banget, Mbak. Pas di badan aku. Pokoknya 2 barang ini aku ambil semua. Pilihan yang bagus mas, mari ikut saya ke kasir untuk proses pembayarannya. Baik mas, total belanjanya untuk jaket hoodie, sepatu cat, sama 2 kaos, totalnya jadi Rp750.000. Ini uangnya, Mbak. 800.000 ya. Uang pasnya 800.000 ya mas. Sebentar saya ambilin uang kembaliannya Rp50.000. Ah, nggak usah, Mbak. Ambil aja, sisa kembalian 50.000-nya buat Mbak. Hitung-hitung uang tips dari aku. Wah serius mas, terima kasih banyak ya. Baik banget masnya. Ini barang belanjaannya, terima kasih udah belanja di toko kami. Sama-sama, Mbak. Besok-besok kalau ada barang mahal baru lagi, kabari aku aja ya. Gimana ini? Rak depan udah hampir kosong melompong. Beras, minyak, telur, kopi semuanya habis. Tapi ibu sama sekali nggak ada uang tunai buat beli stok baru. Ya ampun, Bu. Kok pagi-pagi udah ngelamun di gudang gelap begini sih? Kan bisa dicicil pelan-pelan belinya. Gimana mau dicicil, Ali? Pelanggan tadi pagi banyak yang balik kanan gara-gara barang yang mereka cari nggak ada. Pak Jarwo, sales barang titipan juga udah menelpon ibu bertubi-tubi. Dia bilang besok pagi dia mau datang menagih pembayaran barang minggu lalu secara penuh. Kalau nggak dibayar, dia ancam nggak bakal mau kirim barang lagi ke warung kita. Aduh, Pak Jarwo itu kok galak banget sih, Bu. Kan biasanya bisa diutang dulu atau dikasih tenggang waktu. Kenapa tiba-tiba jadi nggak sabaran begitu? Ya karena ibu udah menunggak pembayaran 2 kali nak. Pusing kepala ibu. Ibu nggak tahu lagi harus cari pinjaman uang kemana. Ibu bingung banget. Kenapa modal usaha kita yang tadinya lancar-lancar aja tiba-tiba bisa ludes seperti lenyap di telan bumi. Ya mau bagaimana lagi, Bu. Sabar dulu aja. Mending ibu tenangin pikiran dulu. Nanti juga pasti ada rezeki ganti atau ada jalan keluarnya. Semoga aja ya Ali. Warung ini kan satu-satunya peninggalan almarhum bapak kamu buat kita bertahan hidup. Kalau warung ini tutup, ibu nggak tahu lagi kita mau makan pakai apa. Wah, seru banget mainnya malam ini. Tapi jujur ya, aku tadi sempat cemas pas main. Cemas kenapa, Bot? Ya cemas pas mau bayar sewa lapangannya nanti. Lapangan sintetis sebagus ini sewa per jamnya mahal banget. Uang saku aku bulan ini sudah makin tipis. Sama nih, aku juga tadi nggak bawa uang tunai banyak. Takutnya patungan kita kurang buat melunasi penjaga lapangan. Aduh, kalian berdua ini kenapa hobi banget sih memelihara rasa cemas? Kan dari awal aku udah bilang selama ada Ali di sini, kalian itu cuma perlu fokus main futsal dan senang-senang.
Tapi Li, total sewa lapangan 2 jam ditambah minuman dingin kita semua ini, habisnya kita bisa sampai 300.000 lebih loh. 300.000? Nih, kalian lihat sendiri. Gila, serius ini kamu yang nanggung semuanya lagi, Li. Mantap banget. Wah, makasih banyak ya Li, kamu emang teman paling berkelas dan paling bisa diandalkan di kelompok kita. Jelas dong, bagi aku uang mah gampang banget dicarinya. Yang penting kita bisa terus bersenang-senang, dan malam ini kita yang paling gaya di lapangan ini. Ayo, habis ini kita cari tempat makan malam. Bu Sari, saya udah hilang kesabaran ya. Mana uang pembayaran tagihan stok barang minggu lalu dan bulan lalu? Totalnya sudah 5 juta rupiah. Jangan pancing emosi saya pagi-pagi begini. Tolong Pak Jarwo, kasih saya waktu sebentar lagi Pak. Demi Allah saya nggak berniat nih Pak Jarwo. Saya juga bingung, uang hasil jualan yang rencananya mau disetor hari ini tiba-tiba hilang dari tempat penyimpanan. Tolong kasih tenggang waktu seminggu lagi Pak. Alasan klasik, hilang bagaimana? Masa uang jutaan rupiah bisa hilang terus-terusan? Ibu pikir saya bodoh? Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalau hari ini nggak ada uang tunai, seluruh barang dagangan titipan saya ditarik kembali sekarang juga. Duh, kasihan banget Bu Sari ya. Tapi kok bisa ya uang hilang terus? Padahal dulu warungnya ramai dan lancar-lancar aja. Wawan, Ricky, masuk ke dalam warung sekarang. Angkut semua kardus minyak, beras, mie instan, sama jajanan yang masih ada di rak. Masukkan semuanya ke dalam mobil box. Jangan ditarik semua Pak Jarwo. Tolong, kalau barangnya diambil semua, warung saya mau jualan apa lagi? Ini satu-satunya mata pencaharian saya buat ngidupin anak saya. Makanya kalau diberi kepercayaan itu dijaga. Saya rugi besar kalau begini terus. Saya nggak mau kerja sama lagi sama warung ini. Kamu ngapain di sini, Ali? Bukannya nolongin ibu kamu? Bukan urusan kamu, Mbak. Kamu sendiri ngapain di sini? Lah, saya mau menganterin pesanan orang-orang. Nih, basreng dan keripik kaca yang paling enak, gurih dan bikin lagi. Belinya juga gampang, tinggal tap gambar di layar nih. Udah ada keranjang kuningnya juga. Gimana? Kamu mau beli? Nanti kalau udah lebaran monyet. Budi, Agus, mau kemana kalian? Sini dulu, nongkrong bareng di pos ronda. Aduh, maaf ya Li, kami mau ke kafe baru di ujung jalan sana, mau nongkrong sama anak-anak lain. Ikut dong, aku juga bosen nih di rumah terus. Mumpung lagi sore begini, enak kan kalau kita nongkrong bareng seperti biasa. Wah, emangnya kamu punya uang buat bayar kopi di sana, Le? Kami dengar-dengar warung ibumu baru aja bangkrut gara-gara digerbek sales barang kan? Ya iya, kan kalian bisa talangin dulu uang aku sedikit. Nanti kalau aku udah ada rezeki pasti aku ganti kok. Biasanya juga aku kan yang selalu traktir kalian berdua tanpa hitung-hitungan. Duh Li, zaman sekarang mana ada yang mau nerangin. Dulu kan beda, kamu banyak uang makanya kita mau ikutan nongkrong. Kalau sekarang kamu nggak ada uang lagi, ya malas nongkrong garing, nggak bisa pesan apa-apa. Iya nih, lagi pula kuintasi lapangan futsal kemarin aja belum beres kan. Udah deh, kamu di rumah aja bantu ibumu daripada keluyuran nggak jelas. Tapi kan kita sahabat, masa cuma gara-gara aku lagi nggak ada uang kalian langsung berubah begini? Ya mau gimana lagi Li, realistis aja. Ya udah, kami jalan dulu ya, keburu sore. Mereka semua ninggalin aku. Bu, yang bersih dong, gosok ban bawahnya. Jangan asal selesaiin aja. Saya bayar mahal di sini, harus bersih, mengkilap semuanya. Iya Pak, maaf ya Pak. Ini sedang saya sikat ulang bagian sasis bawahnya biar bersih mengkilap. Makanya kerjanya yang cekatan, jangan lelet. Iya Pak, mohon maaf sekali lagi. Ibu, kenapa ibu sampai harus kerja kasar begini? Ibu kan nggak pernah cuci motor orang seumur hidup, Bu.
Bu Sari, istirahat dulu sebentar di bangku sana. Wajah Bu Sari kelihatan pucat banget loh. Dari pagi belum makan siang kan? Nggak apa-apa mbak, tanggung sebentar lagi selesai. Kalau saya istirahat, nanti uang harian saya dipotong sama yang punya tempat. Saya butuh uangnya buat beli beras sama lauk Ali di rumah malam ini. Kasihan dia kalau belum makan. Di saat ibu mengorbankan tubuh dan harga dirinya demi memberi Ali bisa makan, Ali mengambur-amburkan uang ibu untuk hura-hura. Maafkan Ali bu, Ali udah banyak nyakitin ibu. Ali, kamu kenapa nak? Ada apa? Kok tiba-tiba nangis begini? Kamu kenapa berlutut di kaki ibu? Ibu ampunin Ali bu, ampunin dosa Ali. Ali anak durhaka bu, Ali nggak pantas jadi anak ibu. Bicara yang jelas nak, ada apa sebenarnya? Kenapa kamu bilang kayak gitu? Selama ini uang warung yang sering hilang dari kaleng, uang yang bikin modal warung kita ludes, itu bukan karena diambil pembeli nakal bu, bukan karena tetangga, tapi Ali yang ngambil semua uang itu sedikit demi sedikit. Apa kamu bilang Ali? Kamu yang mengambil uang jualan ibu? Iya bu, Ali yang tega menguras uang kas warung. Uangnya Ali pakai buat beli pakaian mahal, buat traktir teman-teman nongkrong, buat main futsal. Ali yang bikin toko ibu kehilangan kepercayaan dari Pak Jarwo. Ali yang bikin warung kita bangkrut dan tutup bu. Ampunin Ali bu, ampuni. Ya Allah Ali, kenapa kamu tega sekali sama ibu nak? Ibu banting tulang dari pagi sampai malam, nahan lapar demi kamu. Tapi kamu tega hancurin usaha yang dibangun sama almarhum bapak kamu cuma demi kesenangan sesaat. Ali ngaku salah bu, Ali hilaf. Ali menyesalinya setengah mati pas lihat ibu dipaksa cuci motor orang tadi siang. Tolong hukum Ali bu, pukul Ali aja bu. Tapi tolong maafkan kesalahan Ali. Udah nak, udah. Emang sakit sekali rasanya ditiup sama anak sendiri. Tapi kalau kamu sudah sadar dan berani jujur, ibu maafin. Nasi sudah menjadi bubur, warung kita udah tutup. Sekarang yang penting kamu benar-benar berubah. Kita harus mulai semuanya dari nol lagi. Walau itu sangat berat. Makasih bu, Ali janji Ali bakal cari kerja apa aja buat bantu ibu dan memperbaiki semuanya. Warung ini dulu di sini tempat ibu senyum melayani pembeli, tempat almarhumah bapak keringatan menata barang dari subuh, dan di sini juga tempat aku tega mencuri sedikit demi sedikit hasil keringat mereka. Ya Allah, sekarang aku sadar azabmu yang paling kejam itu bukan disambar petir dari langit, bukan dihinggapi penyakit parah yang membusukkan tubuhku, tapi azab terberat itu adalah saat engkau mencabut keberkahan rezeki keluargaku dan memaksa mata kepalaku sendiri, menyaksikan warung ibuku hancur berantakan karena ulah tanganku. Setiap kali aku menatap bangunan kosong ini, rasa bersalah ini menyiksa jiwaku tanpa henti. Rasanya lebih sakit daripada siksaan fisik apapun. Aku yang membuat senyum ibu hilang, aku yang membuat ibu dihina orang, dan aku yang menghancurkan masa depan kami sendiri. Udah bertahun-tahun berlalu sejak kejadian hitam itu, bekas bangunan warung ibu bahkan udah dirobohkan, tapi bayangan kesalahan masa laluku nggak pernah benar-benar hilang dari ingatan. Penyesalan memang selalu datang terakhir saat semua yang kita miliki udah sirna. Kehilangan kepercayaan orang tua hanya demi memenuhi gengsi dan kesenangan sesaat adalah kebodohan paling menyakitkan yang pernah aku lakukan. Tapi aku bersyukur Tuhan masih memberiku kesempatan untuk bertobat dan berbenah. Azab rasa bersalah itu kini nggak lagi melumpuhkanku, melainkan menjadi pecutan buat aku untuk terus bekerja keras, memeras keringat secara halal dan membahagiakan ibu di sisa-sisa usianya. Rezeki yang hilang bisa dicari lagi dengan kerja keras, tapi kepercayaan orang tua tidak boleh dikhianati untuk kedua kalinya.
punya pengalaman pahit, lucu, atau nyesek yang pengen banget dijadiin animasi di channel Kokomeong? Sekarang cerita kamu bisa kita angkat jadi animasi. Paket 50k punya ide garis besarnya aja, kirim rangkumannya biar tim Kokomeong yang kreasikan alur dan konflik serunya. Paket 200k mau cerita kamu 100% utuh tanpa diubah, kirim cerita lengkapmu, karakter dan lokasi kita samarkan. Plus kamu bisa isi voice over asli buat satu karakter. Caranya gampang banget. Chat WhatsApp admin Kokomeong lewat link di bio atau deskripsi atau pin komentar. Isi nama, asal kota, akun sosmed kamu, lalu pilih paket yang kamu ambil. Isi data cerita, lalu kirim bukti transfer ke rekening yang ada di chat ya. Ini ceritaku. Apa ceritamu?